Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu pada hari ini, supaya sukacita dan damai sejahtera itu penuh atas kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi setiap hati yang mendengar firman-Mu, sehingga benih firman itu boleh menjadi benih yang subur, benih yang baik di tanah yang subur, yaitu hati kami yang Kau persiapkan dengan urapan Roh-Mu, supaya firman itu menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya untuk kami mengerti, tapi lebih daripada itu kami rindu untuk bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada topik yang Tuhan taruh dalam hati kami, yaitu berbicara mengenai kebun anggur. Kita akan ambil di Yesaya 5 ayat 1 mulai ayat 1. Perikop nyanyian tentang kebun anggur. Dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur yang di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tentunya pengusaha itu selalu ingin kebun anggurnya berbuah dengan baik. Tetapi yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Ternyata apa? Anggurnya asam, saudaraku, tidak baik. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Jadi pengusahanya sudah melakukan semua hal untuk membuat anggurnya itu berbuah. Anggur yang manis, yang baik ya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan padamu apa yang hendak kulakukan pada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semasa alam ialah kaum Israel dan orang-orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Nah, kita bicara mengenai bangsa Israel yang pada waktu itu Tuhan memelihara, Tuhan memberikan tanah perjanjian, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati secara luar biasa. Supaya bangsa Israel ini, kan di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan bahwa keturunan Abraham akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi bangsa Israel diberkati, dipelihara oleh Tuhan, seperti pohon anggur supaya apa? Berbuah. Buah itu apa? Buah itu supaya buahnya bisa dinikmati, ya, dinikmati, diberkati bukan hanya untuk supaya saldo kita berkembang menjadi banyak, kita menjadi orang kaya, sukses, tapi melalui berkat yang Tuhan berikan pada saudara dan saya sebagai orang Israel, supaya berkat ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi yang ditunggu oleh Tuhan ternyata tidak terjadi. Mungkin berbuah, tapi buahnya tidak bisa dimakan orang lain, sehingga dikatakan apa? Asam. Asam otomatis kan tidak jadi berkat. Siapa mau makan anggur asam? Kan ya enggak. Nah, saudara, pada hari-hari sekarang ini, saudara, Tuhan mengingatkan saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan. Umat yang sudah dipilih, diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Israel. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menghasilkan buah anggur yang bisa dinikmati. Nah, tetapi kenapa banyak dari kita, gereja Tuhan, ya, mungkin bukan saudara yang mendengar, tapi di luaran sana, mereka itu tidak bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, buah anggur yang manis, yang segar, yang dikatakan jadi berkat. Nah, ini kita mau belajar hari ini. Tuhan rindu supaya pada masa-masa sekarang ini saudara semua tahu apa yang sedang terjadi. Yang lalu kita bahas mengenai materai yang kedua, bahkan yang ketiga sudah sedang dibuka. Di mana materai ketiga dibuka bicara mengenai ketimpangan, ya, ketidakadilan dan mengenai kesulitan untuk mencari makan, ya. Yang banyak dari kita ini mungkin hanya kerja hanya untuk bisa makan, bukan hanya mengumpulkan harta menjadi berkat, enggak. Hanya cukup untuk makan.
Nah ini menunjukkan apa? Ada kelaparan, ada kesengsaraan yang terjadi. Nah pada zaman-zaman sekarang saudaraku, Tuhan minta supaya kita ini bukan cuma sebagai bangsa Israel yang menghasilkan kebun anggur yang menghasilkan buah yang asam. Tapi kita harus menghasilkan buah yang manis, buah yang bisa dinikmati, menjadi berkat. Bagaimana caranya? Nah saya ingat waktu dulu pertama saya dalam pertobatan tahun 2007 mengalami kelahiran baru. Tuhan, ketika saya berdoa, Tuhan, saya ingin rindu supaya Tuhan itu berbicara langsung pada hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa mendengar suaramu dan mendapatkan sesuatu. Dan Tuhan memberikan ayat di Yesiel 17. Ini sangat menarik, saudara. Yesiel 17, kita lihat di ayat 3. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung Raja Wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Lebanon dan ia mengambil puncak pohon alas. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkan dia di kota perniagaan. Katakan perdagangan dan perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruh-taruh tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah disediakan ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah, seperti pohon gandarusa sehingga ia bertumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun. Dan tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memanjatkan taruh-taruh. Ya, ayat 3, ini ayat 6 ya, mengatakan menjadi pohon anggur yang mengeluarkan tunas dan memanjatkan taruh-taruh. Pada itu juga ada burung Raja Wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur itu mengarah akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Nah ini ayat 9 menarik. So. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyetakkan buahnya sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng di tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, jangan kamu mengetahui apa artinya ini, katakanlah. Jadi kita lihat pada ayat-ayat yang kita baca yang Tuhan berikan pada saya. Jadi Tuhan itu mengingat saya, kamu bisa bekerja, kamu karena apa? Backgroundnya semuanya Tuhan sudah sediakan. Dan pekerjaan itu bisa berhasil ya, seperti katakan wah tumbuh subur. Tapi apakah itu menjadi terus berhasil? Bisa terus akhirnya bisa menghasilkan buah yang manis. Karena apa? Keberhasilan dalam pekerjaan, dalam kesuksesan seperti kita katakan di sini, Raja Wali yang besar, ya itu bicara mengenai dunia yang kuat dengan segala pengaruhnya. Memang banyak orang Kristen yang mungkin sudah merasa kaya ya, dia merasa dia bisa melakukan banyak hal. Dia merasa hidupnya sudah aman, sudah dalam zona nyaman dan dia tidak perlu melakukan lebih daripada itu. Dia merasa bahwa dia sudah bisa memberikan buah yang manis ya, hasil yang luar biasa anggurnya. Tapi dikatakan, Tuhan ngomong, di ayat 10, lihat ia memang ditanam, tapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Bicara apa? Bicara hari ini, saudara. Kondisi situasi di luar, kita semua tahu. Kalau Tuhan memberikan, kita akan menjadi berlimpah. Kalau Tuhan mau mengambil, tidak ada apapun yang bisa kita pertahankan. Saudara masih ingat Krismon 1998? Ya, dalam sekejap, banyak orang kaya menjadi langsung melarat. Habis, lunas, bahkan beberapa mengatakan hutangnya tidak bisa dilunasi 7 turunan sekalipun. Karena apa? Begitu banyaknya. Covid barusan berlangsung sekian tahun. Apa yang terjadi? Banyak orang habis. Banyak orang tidak, ya katakan seperti pohon anggur ini tidak berbuah, tidak berhasil. Tahu-tahu amblas habis. Ya, apalagi dari sekarang begitu banyak keresahan yang terjadi. Katakan di Materai kedua, damai sejahtera Tuhan diangkat. Negara-negara saling membunuh, banyak pertikaian, pertempuran, peperangan bangsa antar bangsa. Ya, harga minyak naik belum turun, harga emas naik sekarang malah turun, perang musuhnya naik malah turun. Jadi banyak kacauan, saham turun semua, mata uang tidak menentu. Pada orang bingung. Ada yang nyimpen di emas, ya dikatakan emas cukim. Cukim itu yang mungkin suratnya tidak jelas waktu beli, ya beli aja di toko emas, tapi tidak jelas asal usulnya. Terus sekarang dijual pun orang tidak mau beli. Jadi apa yang terjadi? Kekacauan.
Ya, dikatakan Tuhan mengingatkan, dia akan layu kering di bedeng di tempat tumbuhnya itu. Karena apa? Karena dunia, kekayaan, itu tidak bisa menjamin kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, ya, bagaimana kita bisa menjadi pohon anggur yang berbuah seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan, kita akan baca di Yohanes 15, mulai ayat 1. Dikatakan pokok anggur yang benar. Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus ini pokok anggur. Yesus inilah pokok anggurnya. Dan Bapa di sorga, Allah Bapa itu adalah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah ini saudara, ada solusi. Jadi kita tidak mengandalkan dunia, tidak mengandalkan kekayaan, tapi kita apa? Berakar, menyatu, melekat pada Yesus. Karena dia adalah pokok anggur. Dikatakan apa? Kalau setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya terjemahan bahasa Indonesia, ayat 2 ya. Tapi bahasa aslinya itu di lift up ya. Lift up itu bukan dipotong, tapi diangkat. Ya, take away, diangkat dari mana? Dari tanah. Karena pohon anggur ini saudara seperti lihat di gambaran PPT yang ditunjukkan ya, itu kan seperti tanaman, itu pohon anggur itu tanaman merambat. Tanaman merambat tuh dia mengalami beberapa cabang ya. Mungkin setiap kali dia keluar cabang, itu cabangnya dijulurkan ke memang infrastruktur yang sudah dibuat ya. Jadi kayak ada kawat atau ada kayu yang untuk dia bisa merambat. Nah, ketika dia tidak diberikan pegangan untuk dia bisa merambat, dia akan jatuh ke tanah. Dan ketika dia jatuh ke tanah, menempel ke tanah, tentunya dia pasti tidak akan berbuah. Karena dia seharusnya dia itu merambat. Nah, jadi setiap ranting ya yang tidak berbuah, Tuhan mengatakan itu diangkat, bukan dipotong. Kalau dipotong kan dibuah. Tuhan kita tidak sekejam itu. Kalau kita belum berbuah, kita pasti berbuah selama kita melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau kita melekat pada dunia, jamin buah kita pasti asam. Pada akhirnya menjadi asam. Tapi kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti akan berbuah. Kalau belum berbuah, Tuhan akan membuat berbuah dengan mengangkat ranting kita yang menempel di tanah dan memberikan satu tempat untuk kita bisa menjulur ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, dibersihkannya ini sudah penting. Karena apa? Kita tahu cara membersihkan adalah trimming ya. Trimming itu mungkin dipotong ranting yang tidak perlu. Karena begini saudara, kalau pohon anggur itu setelah 3 tahun dia akan cenderung bertumbuh terus dan sudah mulai bisa dipanen. Dan diusahakan setiap pohon ini tidak melebihi 3-5 rumpun buah. Sebab kalau melebihi 5 rumpun buah, nanti buahnya tidak bisa optimal. Karena gizi yang mengalir ke pohon ini mengirim ke putik-putik buahnya ini supaya dia itu bisa dari kecil bertumbuh menjadi besar. Kalau terlalu banyak rumpun buahnya, nanti buahnya tidak bisa gemuk-gemuk. Nah, biasanya dibatasi sampai maksimal 5, antara 3-5, itu dia bisa maksimal. Jadi istilahnya di trimming ya, dipotong, dibersihkan itu dipotong. Satu dipotong ya, supaya apa? Supaya buahnya bisa optimal. Kedua, ada juga proses yang dilakukan setiap kali pergantian musim. Dari musim dingin menjadi ke musim semi. Karena apa? Pohon anggur kebanyakan hidup pada 4 musim, dia akan menjadi sangat subur, sangat baik. Oleh karena itu negara penghasil anggur yang baik itu semua 4 musim. Di Indonesia bisa, cuma tidak bisa optimal. Nah, pada waktu pergantian musim, dari musim dingin ke musim semi, itu biasanya apa? Kan dulunya itu di dahan ranting ini rontok semua, ditempeli oleh salju ya, oleh air, oleh es ya, sehingga dia itu menjadi beku. Dan ketika perubahan musim dia akan
meleleh, mencair. Dan pada waktu dia lembab, dia harus dibersihkan, disemprot dengan air bersih. Supaya apa? Supaya semua kotoran dan semua jamur, potensi-potensi bakteri itu rontok dari rantingnya. Sehingga ranting itu bisa berkembang dengan optimal. Sebab kalau enggak, nantinya bisa keluar banyak masalah. Jadi buahnya bisa keluar banyak penyakit ya. Pohon anggur ini bisa keluar penyakitnya. Dari jamur, dari apapun bakteri yang ketika mereka kalau tidak dilakukan pembersihan sebelum berganti musim dari musim dingin ke musim semi. Jadi itu yang dikatakan. Jadi dibersihkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita melekat pada Yesus, kita mengalami pembersihan dengan air. Air kita bicara apa? Air itu bicara firman Tuhan. Kita bicara di Efesus 5 ayat 26 dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air. Di sini tulisannya dan firman. Bahasa aslinya memandikan dengan air melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berfungsi sebagai air yang membasuh, yang menguduskan kita. Karena kita perlu dikuduskan terus setiap hari oleh firman Tuhan. Seperti orang mandi, saudara. Ya, orang mandi itu tiap hari, tidak bisa cuma sebulan sekali. Karena ketika kita tidak mandi dengan rutin, maka tentunya akan banyak masalah dalam kehidupan. Kalau secara jasmani, mungkin tubuh kita kotor, banyak penyakitan, gatal-gatal ya, kudis, koreng, dan lain sebagainya, penyakit kulit. Nah, itu perlu untuk dimandikan setiap hari, setiap saat ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap bersih, kudus, itu air. Dan satu lagi, ada pemotongan di trimming. Nah, seringkali dalam kehidupan, Tuhan mengizinkan banyak masalah proses terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika masalah-masalah itu membuat kita akhirnya mengalami satu proses dalam kehidupan. Itu artinya Tuhan sedang bekerja untuk membersihkan kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita kayak dulu saya suka mungkin makan enak ya, terus enggak mau olahraga. Makannya enak terus. Ya yang kolesterol yang manis-manis semua sikat. Pokoknya no racun, no reken, istilahnya apa? Diberitahu orang enggak ngerungokno, pokoknya enggak ada takutnya, semua sikat. Sampai pada satu hari ternyata gula darah saya tinggi dan kolesterol saya sampai 300 lebih. Wah, itu mulai takut saudaraku. Kita harus mulai menjaga kesehatan, mulai olahraga, mulai jalan, mulai jaga makanan, mulai belajar mengenai kesehatan, ya, melakukan intermittent fasting ya, berpuasa untuk supaya menahan lapar, supaya apa? Supaya tubuhnya menjadi sehat. Nah, itu adalah bagian dari proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan saya khususnya waktu itu. Dan kita harus mau melakukan itu. Kalau kita tidak mau melakukan itu, menjalani proses dengan baik dan tidak bersungut-sungut, tapi selalu mengucap syukur, maka kita tidak akan bisa menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Ya, Tuhan minta kita berbuah manis, bukan buah asam, saudaraku. Ya, karena apa? Karena buah kita itu pada zaman-zaman sekarang dibutuhkan untuk dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena kita dipilih oleh Tuhan sebagai keturunan Abraham, itu diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Bukan hanya bagi sekeliling keluarga kita saja, tapi bagi bangsa-bangsa. Seluruh bangsa membutuhkan buah anggur yang keluar dari umat pilihan Tuhan, saudara dan saya. Dan kita perlu, satu tadi katakan apa? Kita perlu air. Air itu apa? Firman Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Ya, kita kalau baca di Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu, logos itu telah menjadi rema, menjadi Yesus. Dan Yesus itu menjadi pokok anggur kita, pokok anggur saudara dan saya. Dan kita harus hidupnya melekat pada Tuhan. Berbicara melekat pada Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Melakukan dalam kehidupan kita. Punya kehidupan doa, spiritualitas kita. Ya, melakukan latihan ibadah kita dengan rutin. Seperti kalau orang olahraga secara fisik, kalau tidak rutin itu biasanya kurang efektif, saudaraku ya. On off. Kalau ingat latihan, kalau tidak ingat latihan tidak bisa. Karena otot ini harus dilatih terus sampai dia mencapai satu titik di mana dia akan bekerja untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Demikian juga kehidupan spiritual kita. Ibadah kita setiap minggu datang latihan. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali ke gereja. Kita melatih ibadah kita. Tapi kita harus terus rutin sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai pada saat Yesus datang menyebut saudara dan saya. Demikian pula kehidupan doa adalah bentuk daripada komunikasi yang kita lakukan pada Tuhan.
setiap saat. Ya komunikasi kan setiap saat. Tidak bisa cuman mungkin seminggu sekali, tidak bisa, saudara. Setiap hari, pagi bangun tidur, kita mengucap syukur, kita berdoa untuk memulai semua hal yang baik yang Tuhan telah berikan pada hari itu. Dan kita bakal mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kita melakukannya siang, sore, malam, bahkan malam hari sebelum tidur kita melaporkan, mengucap syukur atas penyertaan perlindungan Tuhan. Itu kehidupan doa yang baik. Dan tentunya firman Tuhan. Karena firman ini menjadi rema, menjadi hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti benih yang kita makan, dan benih itu tidak akan berhenti. Benih itu akan memberikan satu aliran-aliran yang membuat kehidupan ilahi kita, keilahian kita. Karena saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak dari Allah Bapa, kita semua ini mempunyai DNA kita, DNA ilahi. Keilahian kita itu bisa akan menjadi on, ya, sama seperti kalau wifi disambungkan kepada kita punya handphone Android, ya, smartphone ini, maka smartphone ini bisa berfungsi untuk melakukan banyak hal, untuk menunjukkan kehebatan, kecanggihan dari Android ini, ya, dari telepon ini. Nah, kalau kita tidak terkoneksi dengan wifi, ya, itu membuat handphone ini menjadi handphone biasa. Nggak ada kecanggihannya lagi. Ya seperti handphone lain yang mungkin harganya murah, mungkin teknologinya rendah sekali, bahkan sama seperti handphone jadul, ya. Jadi kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak daripada Allah Bapa, kita harus terkoneksi dengan wifi, ya, terkoneksi dengan Tuhan, ya. Melekat pada pokok anggur, dikatakan di Yohanes 15 tadi dikatakan bahwa kita harus melekat supaya kita berbuah. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi cara kita tinggal adalah melalui perenungan firman Tuhan, melalui kehidupan doa kita, dan melalui latihan ibadah kita setiap hari. Saudara, pada hari-hari ini di mana kita semua bisa merasakan apa yang sedang terjadi di dunia, ya, baik secara politik, secara kehidupan sosial, kita masuk ke dalam zaman di mana zaman akhir, di mana orang ini jadi sangat tidak menyenangkan, ya. Saya katakan tidak menyenangkan itu seperti gini, saudara. Bahwa banyak dari manusia itu dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 2, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, ini yang terjadi hari ini. Jadi kita perlu untuk selalu melekat supaya keilahian kita keluar. Supaya apa? Kita bisa menghasilkan buah anggur yang manis untuk menjadi berkat bagi kehidupan sekeliling kita. Jadi kita butuh untuk melekat sama Tuhan. Kita butuh untuk supaya merenungkan firman Tuhan. Kita butuh untuk memiliki kehidupan doa. Kita butuh untuk melakukan latihan ibadah kita. Karena itu yang akan membuat kita bisa, seperti yang Tuhan katakan, tinggal dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Supaya apa? Supaya kita hidupnya berbuah untuk kerajaan surga. Tidak cukup, saudaraku, hanya memiliki harta kekayaan. Tidak cukup, saudaraku, hanya hidup di zona nyaman. Tapi Tuhan minta kita berbuah di dalam kehidupan ini supaya buah kita bisa dinikmati oleh kehidupan di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan setiap dari kita bahwa kita harus menjadi pohon anggur yang berbuah manis, ya, bukan buah asam. Karena apa? Karena saudara kita semua dipilih Tuhan sebagai keturunan Abraham untuk diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara dan saya, supaya melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah dilimpahkan, maka hidup kita boleh berbuah untuk menjadi berkat. Di mana Roh Kudus selalu melindungi, memberkati, menuntun, memimpin, menolong setiap daripada kita mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.